Untuk memiliki level keterhubungan dan kebergantungan terhadap Tuhan yang terus terjagai, bahkan terus bertumbuh, membutuhkan sikap hati yang akurat di hadapan Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, sikap hati kita telah jadi melenceng, membuat kita mulai mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9-10 mencatat, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dibutuhkan keterbukaan di hadapan Tuhan untuk bisa selalu memastikan kondisi hati kita bisa terus memperkenan hatinya. Tanpa sikap hati yang akurat, level ketergantungan dan keterhubungan yang kita miliki dengan Tuhan akan terus melemah dan menjauh dari Tuhan. Dapat dikatakan, di saat kita menjauh dari Tuhan, mulai tidak hidup dalam keterhubungan dan kebergantungan terhadap Tuhan, mulai hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri, itulah awal dari segala kemerosotan, kejatuhan, bencana, maupun berbagai peristiwa buruk lainnya. Yang pertama, pastikan kita terus meminta kepada Bapa untuk Dia memberikan hati yang haus lapar akan realita Tuhan dan firman-Nya ke dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang terus hidup dalam keadaan hati yang selalu haus lapar akan Tuhan, otomatis dia akan terus alami adanya dorongan dari dalam hatinya untuk mengejar realita Tuhan. Bukan sekedar untuk menikmati jamahannya, tapi akan mengkondisikan dirinya secara sedemikian rupa sehingga seluruh keberadaannya ditenggelamkan di dalam realita pekerjaan firman dan roh yang ada, hingga meluber dan melimpah keluar dari dalam hidupnya. Atmosfer haus lapar akan Tuhan yang ia bawa dalam hidupnya lah yang akan membuat orang-orang Kristen agamawi jadi menyadari, tertemplak oleh pekerjaan Roh Kudus akan kehidupan agamawi dan jauh dari realita Tuhan yang selama ini mereka miliki, sehingga mereka kembali menikmati bekerjanya kasih mula-mula kepada Tuhan. Memiliki kehidupan yang selalu haus lapar akan Tuhan seharusnya menjadi kehidupan normal bagi setiap orang percaya. Yang kedua, pastikan kita terus meminta kepada Bapa untuk Dia memberikan hati atau roh yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Kita tidak akan pernah bisa mengusahakan keberadaan kita selalu haus lapar akan Dia ataupun selalu memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, diajar, dan mau berubah. Hanya Bapa yang dalam kemurahannya akan dapat memberikan kondisi hati yang seperti di atas. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan membawa hati yang lembut, saya meyakini jalan hidup kita akan betul-betul diluruskan oleh Tuhan sendiri. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Semakin jauh dari permasalahan dan beban hidup, sehingga yang seperti yang banyak dialami oleh orang-orang lain di dunia ini. Kalaupun masih ada area-area hidup yang belum akurat dalam kehidupan kita, dengan mudah Roh Kudus akan memberikan koreksian melalui firman-Nya, sehingga kita tidak perlu alami benturan kehidupan yang membuat kita kembali harus bergumul dan menanggung permasalahan yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Tuhan sendiri yang menjauhkan diri kita dari berbagai kecelakaan ataupun sakit penyakit. Ulangan 7 ayat yang ke-15 dan Yesaya 31 ayat yang ke-5. Inilah saatnya untuk umat Tuhan selalu menikmati yang terbaik dari kerajaan-Nya. Yang ketiga, pastikan kita terus meminta kepada Bapa agar Dia melingkupi hidup kita dengan roh doa. Melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, perjalanan hidup yang seharusnya berat, berliku dan penuh bahaya akan diubahkan Tuhan menjadi ringan, mudah, dan bahkan menyenangkan. Roh doa membuat komunikasi dengan Bapa jadi terbangun semakin intens, karena doa bukanlah perkataan kosong yang kita ucapkan kepada Tuhan yang jauh. Doa membuat kita dapat tinggal di ruang tahta, menarik sorga untuk menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Bukan hanya kita yang akan berkata-kata, tetapi Bapa pun akan berkomunikasi dengan kita. Melalui doa juga kita membuka ruang
untuk Tuhan kembali memiliki legalitas untuk melakukan intervensi ilahi atas kehidupan sehari-hari kita. Melalui terbangunnya kehidupan doa, kita tidak akan pernah menjalani hari-hari kita sendirian lagi. Ada Bapa, Kristus, dan Roh Kudus yang menemani hari-hari kita. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Yang keempat, mintalah kepada Bapa untuk Dia bisa melingkupi manusia roh kita dengan roh yang selalu berkemenangan dan penuh ucapan syukur. Mengawali hari dengan menari-nari, bersorak penuh ucapan syukur, sehingga emosi, pikiran, dan tubuh kita dipenuhi sampai meluap dengan roh yang berkemenangan, akan memberi kepastian kepada kita bahwa seberat apapun perjalanan hidup dan tanggung jawab yang harus kita pikul, tidak lagi akan memberatkan bagi kita. Akan selalu ada takaran anugerah yang baru yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari yang ada selaras dengan agenda kerja dan kehendak Tuhan. Kita pasti memiliki kehidupan yang terus efektif, efisien, produktif bagi kerajaan sorga. Teruslah menjagai kondisi hatimu. Minta kepada Bapa agar anugerahnya selalu menguasai hidupmu, dan jalanilah hari-harimu yang berbeda. Kehidupan sehari-hari yang memanifestasikan keberadaan sorga di bumi ini. Amin.